Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Coba buka dulu kameranya semua. Kameranya tolong dibuka ya. Udah, semua dibuka ya. Masih siapa nih? Iya, buka dulu biar tampannya nampak semuanya. Ya kan? Oke. Selamat sore semuanya. Sehat semua kalian? Sehat? Ibu. Udah siap untuk belajar? Udah siap? Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas apa? Ada yang masih ingat dengan kontrak kuliah? Apa? Membahas apa? Iya, uji hipotesis. Uji hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Oke, Lydia Adelina. Jadi kebenarannya itu dibuktikan dengan cara apa? Atau dibantu yang lainnya si Putri? Kebenaran dari hipotesis kita ataupun dugaan kita itu diuji coba dengan cara apa? Putri atau si Dani? Widya tadi sudah mengutarakan apa itu hipotesis. Nanti si tanya, nah, untuk membuktikan hipotesis itu dilakukan apa? Kalau kalian nanti ada sekian 3 bulan, berapa hari ke tempat penelitian itu namanya apa? Riset ataupun diteliti, diuji cobakan yang kita duga, ya. Nah, jadi kita duga bahwasanya kalau seandainya kita mempunyai istilahnya kalau seandainya penelitian kita tentang periklanan ya, misalnya kalau dengan iklan yang banyak, tentunya pengunjung akan banyak pula datang. Jadi untuk mengujinya kita bagaimana? Itu hipotesis kita ya, dugaan kita pertama. Untuk mengujinya ya kita buat loh iklan dari yang 5, 10, 20. Nah, kita lihat dari yang 5 pengunjungnya berapa, dari yang 10 pengunjungnya berapa, dari yang jadi kita uji cobakan, kita riset, ya kita observasi. Apakah benar yang kita duga tersebut? Ya, begitu. Itulah. Namun, hipotesis itu ada namanya hipotesis verbal dan hipotesis statistik. Lantas kalau hipotesis statistik itu bagaimana penulisannya? Bagaimana sintaknya pada saat kita membuat suatu skripsi ataupun tata caranya bagaimana? Disinilah yang akan kita bahas. Ya, kalau seandainya penelitian kita ini itu masuk dalam penelitian apa? Kuantitatifkah? Kualitatifkah? Nanti cara nulisnya kalau yang kuantitatif bagaimana begitu. Jadi punya aturan. Jadi kalau kuantitatif hipotesisnya cara menulisnya seperti A. Kalau yang kualitatif seperti B. Jadi punya suatu keseragaman yang disepakati. Itulah matematika ya. Jadi bagi kalian yang sudah buka learning, mungkin kalian juga sudah mendapatkan materi yang sudah Ibu kirim. Namun di sini Ibu akan jelaskan sedikit, ya, jelaskan sedikit apa itu hipotesis. Udah lihat semua di sini? Ya. Kita sesi dulu ya, Pak. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ini adalah probabilitas dan statistik. Itu sering ya, selain menaksir parameter berdasarkan data mengenai suatu sistem. Perlu atau tidak memasang iklan mengenai barangnya dalam surat kabar di suatu kota. Perlu memasang iklan. Tetapi jika menurut dugaannya pemasangan iklan itu tidak akan berfaedah, tentulah ia tidak akan melakukannya. Untuk kasus ini banyak hal yang mungkin terjadi. Oleh sebab itulah diperlukan suatu hipotesis statistik untuk memecahkannya. Artinya apa?
Jadi apabila kita menduga bahwasanya dengan memasang iklan yang banyak, tentunya dagangan dia akan laku banyak. Jadi dibuatlah uji coba sih, ya, definisi ini dia. Hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pertanyaan yang mungkin benar atau salah mengenai satu populasi ada benar atau tidaknya setelah kita uji cobakan. Uji cobakan di mana? Di lapangan. Jadi jangan pernah menganggap kalau hipotesis kita itu harus sesuai dengan dugaan awal, bisa aja meleset. Jadi biasa sering di penelitian kita itu kalau itulah yang salah, benar, ya. Membuktikan suatu apa yang kita duga, itulah riset kita duga. Nah, berarti apakah anggapan yang telah kita buat benar atau salah, sehingga kita pengujian dengan data sampel. Jadi, oleh karena itu memakai sampel, maka kebenaran suatu hipotesis statistik tidak pernah diketahui dengan pasti. Ya, jadi bisa aja salah dan juga bisa aja benar. Jadi hanya ada dua tentang hipotesis, artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut tidak benar. Ya, makanya untuk membuat suatu hipotesis itu sebelumnya kita observasi dulu, observasi di lapangan, benar-benar sesuaikah tidak. Jadi kita tidak sembarangan membuat suatu hipotesis. Jadi nilai kesalahan dalam hipotesis itu. Ya. Oke, menerima hipotesis artinya tidak cukup informasi dari sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis harus kita tolak. Artinya walaupun hipotesis diterima, tidak berarti bahwa hipotesis tersebut benar. Ya. Jadi kalau seandainya benar, itu juga belum tentu benar 100%. Kalaupun dia ditolak, itu juga belum tentu ditolak 100%. Artinya apa? Maka Ibu bilang penelitian itu sebenarnya namanya diteliti. Jadi kebenaran dan tidak benarnya itulah yang akan kita ungkapkan, yang akan kita uji cobakan, gitu ya. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, nanti kami tanya dulu ya, Pak. Udah mengerti? Sudah, Widya? Sudah mengerti bukan? Sudah, Bu. Sudah, artinya apa? Benar dan tidak benar itu tidak menjadi alasan tertentu. Jadi seandainya kalian pada saat buat penelitian, penguji kalian mengatakan hipotesis kamu salah, kalian utarakan aja hal yang semacam itu. Ya, namanya penelitian itu tidak ada yang salah. Ya, dugaan itu tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar. Kalau benar itu juga belum tentu benar. Kalau salah juga kita masih ragukan kesalahannya itu. Ya. Oke, kita lanjut ya lagi. Jadi dalam menguji hipotesis atau dugaan itu harus kita uji. Kita selalu membuat pernyataan hipotesis yang diharapkan akan diputuskan untuk ditolak. Inilah pernyataan hipotesis ya. Ada tulisan H0. H0 itu artinya pesan dari kata pegawainya, Bapak besok pulang. Iya. Bisa dari ya. Maaf, ada gangguan sedikit ya.
Jadi pada saat kita membuat suatu tulisan, ya, kita tulis untuk hipotesis nolnya H0, titik 2. Ya, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Artinya tidak ada pengaruh ataupun tidak ada hubungan. Jadi kita inginkan pada saat kita penelitian untuk H0-nya kita harapkan ditolak. Lantas yang H1 ataupun H alternatif itu adalah hipotesis tandingan, yang mana yang kita inginkan pada saat kita uji cobakan, hipotesis kita itu diterima. Ya, itu H1-nya, keinginan seorang peneliti itu diterima. Namun kita kan tidak tahu. Jadi jangan pada saat kita membuktikan, kita rekayasa. Rekayasa bahwasanya harus diterima, dan kita paksakan untuk diterima. Jadi kalau memang seandainya dugaan kita itu pada saat kita riset ataupun kita teliti nggak sesuai, ya bisa-bisa aja. Kita perlu pengulangan kembali. Pengulangan apa? Menguji kembali. Nah, menguji kembali, mungkin ada satu sisi yang tidak kita input atau tidak kita observasi dengan benar, sehingga pada saat menyimpulkan, simpulan itu tidak sesuai dengan hipotesis alternatif kita. Gitu ya. Jadi H0 disebut hipotesis nol. Penolakan terhadap hipotesis nol menjurus pada penerimaan hipotesis alternatif, yaitu H1. Jadi sebelum Ibu lanjut, Ibu akan bertanya sama kalian. Kalau seandainya H1-nya itu ditolak, lantas yang diterima itu siapa? Kalau seandainya H1-nya ditolak, yang diterima itu siapa? Halo? Nol ya, Bu? Iya, H0-nya diterima. Ya, jadi seimbang. Kalau seandainya H0-nya ditolak, berarti H1-nya diterima. Ya, semacam itu ya. Oke. Jadi semacam itu. Ian hipotesis bahwa suatu vaksin baru lebih efektif mencegah penyakit AIDS. Maka rumusan hipotesisnya adalah hipotesis nolnya vaksin baru sama dengan vaksin lama. Ya, vaksin baru sama dengan vaksin lama. Hipotesis alternatifnya vaksin baru lebih efektif, dan bahwasanya vaksin baru yang kita terima itu ataupun yang kita uji cobakan seharusnya lebih bagus, ya, lebih bagus dari vaksin yang lama. Itu kan kita belum uji cobakan. Lantas kita uji cobakan sama masyarakat banyak. Ya, sama masyarakat yang umumnya mungkin sampai sekian ribu harus diuji cobakan kepada masyarakat. Ternyata apa? Ternyata responnya terhadap masyarakat ataupun penduduk, vaksin yang diberikan itu sama nilainya dengan vaksin yang lama. Artinya apa? Berarti hipotesis alternatif kita itu tidak diterima ataupun ditolak. Karena apa? Nilainya sama. Setelah diuji cobakan, dia menyatakan ke H0-nya. Ya, ke H0-nya. Jadi vaksin baru sama dengan vaksin lama. Gitu ya. Satu lagi ini, seorang dokter mengatakan bahwa lebih 60% pasien kanker adalah karena merokok. Ya. Hipotesis nolnya H0, P sama dengan 0,6. Kenapa nih 0,6? Ini kita buat dari 60% ya. 60% sama dengan 0,6. Hipotesis alternatif P besar dari 0,6. Lebih. Artinya apa? Ternyata setelah diuji cobakan bahwasanya orang yang nggak merokok juga banyak yang kena kanker. Artinya apa? Dugaan kita itu salah. Ya, kayak pada masa sekarang ini lagi. Banyak orang nggak merokok, tapi bisa kena kanker. Ya, makanannya bagus, jaga kesehatan semuanya. Tapi juga setelah kita survei di lapangan, kita masuk ke rumah sakit, kita ambil data yang otentik dari rumah sakit, ternyata menurut riwayatnya mereka tidak merokok. Tapi kenapa lebih banyak kena kanker? Nah, jadi itu juga menjadi suatu dugaan, yang mana dugaan pertama itu hipotesis alternatif kita itu tidak sesuai. Artinya apa? Yang sesuai yang diterima adalah hipotesis nol. Inilah contoh-contoh membuat suatu dugaan yang ditulis menggunakan hipotesis statistik. Ya, jadi cara
Bentar ya. Bentar ya. Selanjutnya, pada saat kita meneliti ada suatu namanya nilai error. Nilai error di dalam hipotesis itu namanya adalah galat. Jadi apa itu galat? Kita lihat ini ya. Galat dari penolakan hipotesis. Jadi kalau ditolak hipotesisnya itu ada nilai error. Errornya itu di mana kita juga tidak tahu. Mungkin kesalahan yang harus kita teliti lagi ya. Jadi di dalam statistik dari sampel yang diambil dari populasi merupakan perkiraan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan pada hipotesis nol. Jadi keputusan menolak atau menerima hipotesis nol mengandung suatu ketidakpastian ataupun kekeliruan. Artinya, keputusan itu bisa benar atau salah. Itu yang Ibu bilang tadi. Walaupun ditolak, penolakan itu bisa ada suatu kekeliruan ataupun ada kesalahan. Ya, jadi keputusan itu bisa benar atau salah. Artinya apa? Makanya Ibu bilang tadi itu tidak bisa mutlak. Kalaupun ditolak itu adalah suatu hal yang salah banget, ya. Artinya apa? Kesalahan itu bisa aja ada kekeliruan kita pada saat kita mengambil sampel. Jadi, ya, sampelnya itu mungkin pada saat kita ambil enggak mewakili apa dari keseluruhan populasi. Tidak merupakan sampel yang representatif. Artinya apa? Kalau seandainya hipotesis nol kita itu diterima, maka kita harus ulang lagi. Pengujian kita itu harus ulang kembali dari awal. Kita ambil sampel baru, kita uji kembali, ya, uji kembali apa sehingga nanti bisa sama dugaan yang kita inginkan dengan hasil yang kita dapatkan, ya. Jadi ketidakpastian tersebut menimbulkan suatu galat atau kesalahan. Ada dua jenis galat, galat tipe 1 dan galat tipe 2. Galatnya ada galat tipe 1. Dan kalau galat tipe 1 itu basis nol, padahal hipotesis itu benar. Artinya apa? Setelah uji coba, ternyata hipotesis nol kita itu berdasarkan data-data yang ada tertolak. Tapi itu sebenarnya tidak benar. Karena apa? Bisa aja ya, itulah kekeliruan. Kita melakukan kekeliruan dengan menolak H0 dan mempercayai H1, padahal sesungguhnya H0 yang benar. Tuh ya. Selanjutnya, menerima H0, padahal hipotesis itu salah, sehingga seharusnya H0 ditolak. Jadi di dalam suatu penelitian ini ada suatu nilai galat, yang mana galat itu ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau dia menolak H0, keputusan salah itu adalah galat tipe 1, keadaan sesungguhnya keputusan tepat. Menerima H0, keputusan tetap, keadaan sesungguhnya keputusan salah. Jadi serba salah ya. Nah, jadi makanya tidak boleh menyalahkan penelitian orang. Penelitian kamu itu salah, punya aku yang benar. Belum tentu, ya, belum tentu. Jadi benar dan salahnya kitalah yang tahu, ya. Pengambilan sampel kita sudah betul-betul mewakili atau tidak, begitu, ya. Jadi di sini ada contoh ya tentang galat. Diketahui tipe vaksin tertentu efektif hanya 20 akan. Untuk mengetahui vaksin baru, lebih baik maka diambil sampel 20 orang yang dipilih secara acak. Jika lebih dari 8 orang yang menerima vaksin baru melewati 2 tahun masa uji dan ternyata tidak tertular virus, maka vaksin baru dikatakan lebih baik. Akan diuji hipotesis nol yang menyatakan vaksin baru sama efektifnya dengan vaksin sekarang. Setelah melampaui 2 tahun, hipotesis alternatif menyatakan vaksin yang baru lebih baik dari vaksin yang sekarang. Nah, oke, kasus ini ekuivalen dengan menguji hipotesis bahwa parameter binomial dengan peluang sukses adalah 1/4 terhadap hipotesis alternatif lebih besar dari 1/4. Ya, kalian 1/4 dari mana? Dari 25% ini ya. Artinya apa? Ada suatu kesalahan tersendiri, tapi yang belum tentu kesalahan itu adalah benar. Mungkin saja
mereka tidak terpapar, sehingga pada masa 2 tahun itu sampel yang kita ambil dari 20 orang itu tidak bersinggungan dengan virus. Ya dengan sendirinya dia nggak akan kena infeksi virus dari 20 orang singgung ataupun terpapar begitu. Sampel yang 20 ini tesis yang makanya kalian simak bersih dari data-data yang dipaparkan secara jelas. Hari ini Ibu rasa kajian Ibu sampai di sini saja. Dari materi yang sudah Ibu share sama kalian. Nanti Ibu kasih tugas mengirim di learning ya. Itu tidak jauh beda dari contoh yang di sini. Kalian dulu pelan-pelan rumusnya apakah sesuai dengan yang ini ya. Misalnya ini ya. Contoh soalnya baca pelan-pelan. Ya, kalian pelajari pelan-pelan. Ini nanti ada hubungannya dengan tabel Z ya, tabel Z nanti ada suatu angka yang diambil dari tabel Z. Nah, ini kok dari mana ya? Nah, jadi nanti seandainya nanti kalian ada suatu pertanyaan, kalian bisa tulis Bu ini dari mana? Tapi kalian kumpulkan dalam satu lembar tulisan yang mana yang kalian tidak tahu sudah Ibu kirim di sini ya. Ada sebagian kalian tidak mengerti, kali seperti ini kok dapat ini, jadi kan boleh coba seperti itu ya. Bagi teman-temannya nanti kalau yang tidak dapat bisa bertanya kepada temannya yang lain yang sudah dapat ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Oh ya, Ibu mau tanya, itu si Dega Khairin Nisa itu siapa? Ada kenal kalian? Anak kelas kita juga, Bu, tapi dia memang jarang masuk kelas, Bu. Iya, dia kan selalu sepertinya di portal itu bayarannya setiap bulan dia bayar. Ini cuman kenapa di absensi juga di ujian dia tidak ada masuk. Kalian udah pernah jumpa pada saat ini? Apa itu? Ada pernah datang ke kampus? Belum ada ya? Pernah jumpa tuh, Bu. Oh gitu ya. Jadi ujian juga sepertinya dia tidak ikut. Cuman ini Ibu lihat lagi kemarin itu dia kosong ya ininya portalnya. Nanti tiba-tiba muncul lagi. Jadi Bu, kalau ini WA grupnya kan ada kan sama dia? Iya Nova? Ada? Ada. Oh ada ya. Tapi nggak ada direspon ya. Coba nanti kalian respon. Kan saya yang sudah bayar. Tapi, atau mungkin dia sengaja mau ngambil SP aja. Ya. Ya udah, oke. Nanti tolong diingatin lagi ya. Jadi Ibu kadang Ibu salah absensi atau tidak. Takutnya nanti salah ya nggak direspon atau gimana. Oke. Betutup. Assalamualaikum ya. Selamat sore semuanya.